Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Perpajakan 2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kuliah Perpajakan 2 yang berjudul PPN atas kegiatan membangun sendiri. Kelompok kami terdiri dari Alia Giska Alivia, Ratu Nandana Sheila Zahra, dan Nazwa Aura. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Nazwa Aura. Baik, yang pertama itu ada pengertian atas PPN membangun sendiri, di mana pengertiannya itu adalah kegiatan mendirikan bangunan baru atau melakukan perluasan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan untuk digunakan sendiri atau pihak lain, di mana pembangunan tersebut tidak dipungut biaya oleh pemberi jasa. PPN atas kegiatan membangun sendiri bukan merupakan pajak baru. PPN KMS telah diterapkan sejak 1995. Pengaturan PPN KMS dituangkan dalam ketentuan khusus Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang terdapat dalam Undang-Undang PPN atau PPN BM dan perubahannya. Perubahan atas Undang-Undang PPN atau PPN BM yang mulai memberlakukan PPN KMS adalah Undang-Undang 11 1994. Bunyi pasal 16C sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata cara ditetapkan oleh Menteri Keuangan. KMS hanya dikenakan PPN jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, luas bangunan minimal 200 meter persegi, baik bangunan bertingkat maupun tidak. Terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, beton, batu bata, baja, dan lain-lain. Yang kedua itu ada penyelesaian pembangunan dilakukan sekaligus atau bertahap dengan jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun. Jika lebih dari 2 tahun, setiap tahap dinilai sebagai bangunan terpisah. Yang ketiga ada hasil pembangunan digunakan sendiri atau diberikan kepada pihak lain dan bukan dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha. Dan yang terakhir itu tidak termasuk biaya perolehan tanah dalam perhitungan pajak pertambahan nilainya. Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya ada objek pajak. Kegiatan membangun yang menjadi objek PPN KMS adalah bangunan yang dihasilkan digunakan sendiri atau pihak lain dengan kriteria. Yang pertama, konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan baja. Yang kedua itu ada diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau kegiatan usaha. Dan yang terakhir ada luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter. Pada pasal 323 ayat 5 PMK 81 strip 2024 dijelaskan bahwa kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 tahun. Jika tahapan kegiatan melebihi 2 tahun, kegiatan membangun sendiri dianggap membangun bangunan yang terpisah sepanjang memenuhi kriteria yang sebelumnya telah disebutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia Giska. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada tarif dan DPP. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan atau PMK dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada PMK 61 tahun 2022 di mana besaran tertentunya itu 20% dari tarif PPN.
Untuk tarif PPN-nya itu 11% dan tarif efektifnya ada di 2,2%. PMK selanjutnya itu PMK 81 tahun 2024, di mana besaran tertentunya 20% dari tarif PPN. Untuk tarif PPN-nya itu 11% dan tarif efektifnya di angka 2,4%. Dan yang ketiga itu ada PMK 11 tahun 2025 yang dimana ini udah berlaku dari 1 Januari tahun 2025. Besaran tertentunya itu 20% dikali 11 per 12 dari tarif VPN-nya. Untuk tarif VPN-nya itu ada 12% dan untuk tarif efektifnya ada di angka 2,2%. Selanjutnya itu ada prosedur pembayaran dan pelaporan dari PPN KMS ini. Jadi PPN kegiatan membangun sendiri terutang pada saat bangunan mulai dibangun sampai dengan bangunan selesai. PPN terutang ini wajib disetorkan menggunakan surat setoran pajak atau yang biasa disebut SSP. Paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Untuk kode akun pajak dan kode sejenis setoran PPN KMS adalah 411211-103. Dan PPN yang telah disetor ini akan dilaporkan melalui SPT masa PPN dalam hal orang pribadi atau badan yang adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi jika bukan PKP, orang pribadi atau badan dianggap telah melaporkan PPN sepanjang telah menyetorkan PPN yang terutang. Dengan berlakunya adanya Cortex ini, penyetoran pajak dilakukan melalui aplikasi Cortex. Melalui Cortex, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan seperti DJP Online, e-faktur, e-nova, e-bukot, e-filing, dan e-registration menjadi salah satu platform yang terpadu yang memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya itu ada tantangan pelaksanaan dan solusi dalam PPN ini. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan percepatan urbanisasi, peluang investasi di sektor ini semakin meningkat. Peningkatan kegiatan perekonomian dalam sektor properti dan konstruksi akan berimplikasi pada peningkatan potensi pengenaan pajak, salah satunya itu PPN atau pajak pertambahan nilai. Dalam praktik di lapangannya, kegiatan membangun tidak hanya dilakukan oleh kontraktor yang telah dilakukan sendiri maupun jasa borongan, guna memberikan keadilan atas pengenaan PPN dalam sektor konstruksi. Maka diberlakukannya aturan PPN kegiatan membangun sendiri. Tetapi terdapat nih tantangan yang dihadapi dalam pengenaan PPN KMS ini. Contohnya itu wajib pajak tidak mengetahui kewajiban pembayaran PPN KMS. Jadi hal ini tuh disebabkan karena keterbatasan akses informasi mengenai pajak sejak dini. Untuk menghadapi tantangan dan kendala ini tuh ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikannya. Jadi keterbatasan pengetahuan wajib pajak mengenai PPN KMS dapat diatasi dengan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan yang dilakukan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak tentang PPN KMS. Jadi pemahaman yang benar mengenai PPN KMS dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Jadi itu biar si wajib pajak dapat menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk materi yang terakhir dan penutup akan dilanjutkan oleh Ratu Nanda. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengkreditan. Menurut pasal 327 ayat 2 PMK 81 2024, PPN yang tercantum dalam SSP tersebut merupakan pajak masukan dan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Namun, apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri, maka PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam rangka kegiatan membangun sendiri termasuk dalam kategori PPN yang tidak dapat dikreditkan. Lanjut. Di sini terdapat contoh soal dari PPN atas kegiatan membangun sendiri. Misalnya, Alia akan membangun rumah sebesar 200 meter persegi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tanah sebesar 200 juta rupiah. Pembelian bahan bangunan seluruhnya adalah sebesar 180 juta rupiah. Dan biaya pekerja yang dikeluarkan adalah 70 juta rupiah. Maka Alia terutang PPN, yaitu PPN sama dengan 2,2% dikali 180 juta ditambah 70 juta sama dengan 5,5 juta. Yang artinya Alia harus membayar pajak sebesar 5,5 juta kepada negara untuk kegiatan membangun rumah tersebut.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.